Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masing-masing dari kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus dengan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai seorang guru, kita dipanggil dan diutus untuk memberikan pengetahuan kepada para murid yang dipercayakan kepada kita. Sebagai seorang bapak atau ibu, kita juga dipanggil dalam keluarga untuk bertanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan. Demikian juga sebagai seorang pastor, kita juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kabar sukacita Injil kepada semua umat Allah yang dipercayakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 10 ayat 1-9, mengisahkan perihal Yesus yang mengutus ke-70 murid untuk pergi dan mewartakan Injil ke kota-kota dan berbagai daerah. Dilukiskan bahwa tugas dan perutusan yang mereka terima
bukanlah suatu perkara yang mudah. Mereka diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, yang digambarkan dengan banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Dalam perutusan ini, Yesus menasehati dan menghendaki agar para murid tidak takut akan bahaya yang mereka hadapi, karena Dia sendirilah yang akan menyertai mereka melalui Roh-Nya yang kudus. Yesus juga menghendaki agar dalam tugas dan perutusan ini, para murid tidak membawa bekal pribadi, seperti uang, alas kaki, dan jangan menjabat tangan orang di jalan. Larangan menjabat tangan orang lain yaitu agar mereka tidak memanfaatkan tugas perutusan itu untuk mencari keuntungan pribadi. Demikian juga larangan untuk membawa bekal pribadi bertujuan agar para murid senantiasa berharap dan mengandalkan Yesus sebagai andalan dan penyelamat tunggal yang menyediakan segalanya bagi mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus justru menghendaki agar damai sejahtera yang telah mereka terima diteruskan kepada semua orang yang mau membuka diri untuk menerimanya. Damai sejahtera yang mereka bawa adalah undangan keselamatan dari Allah sendiri kepada semua orang. Tugas perutusan itu merupakan sapaan kasih Allah sendiri yang mengundang semua orang tanpa terkecuali untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Bagi siapa yang menerima tawaran keselamatan itu, Allah akan tinggal bersama mereka. Namun jika tidak, tawaran keselamatan itu akan kembali kepada Allah, Sang Pemilik damai sejati itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja semesta memestakan Santo Timotius dan Titus, uskup. Kedua orang kudus ini merupakan murid dari Santo Paulus. Berkat pewartaan Injil yang disampaikan oleh Santo Paulus, mereka membuka diri dan menerima damai sejahtera Allah melalui perantaraannya. Dan kelak mereka pun hidup menjadi murid-murid Kristus, serta bersedia diutus untuk mewartakan Injil ke berbagai penjuru dunia. Berkat kesetiaan dan ketekunan mereka, Santo Paulus pun tanpa ragu-ragu mengangkat mereka menjadi uskup. Santo Timotius menjadi uskup Efesus dan wafat sebagai martir. Sedangkan Titus diangkat menjadi uskup di pulau Kreta hingga akhir hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman Kristiani, kita juga diutus untuk mewartakan damai sejahtera Allah kepada siapapun. Berkat baptisan yang kita terima, kita dipanggil dan diutus untuk bersaksi akan iman kita melalui kata, tindakan, dan kekudusan hidup kita sehari-hari. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah membawa damai sejahtera Allah kepada keluarga kita, kepada sesama-sama kita, bahkan kepada musuh-musuh kita? Atau justru kita menutup diri dan membiarkan roh jahat semakin menguasai diri kita? Marilah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita membuka hati kita untuk menerima tawaran keselamatan Allah, dan kita wartakan kepada sesama kita dengan damai dan sukacita. Dengan demikian, kita pun memperoleh ganjaran keselamatan kekal
dari Allah yang mengutus kita. Ya Allah, mampukanlah kami untuk senantiasa membuka diri, menerima damai sejahtera yang Engkau sendiri tawarkan kepada kami. Semoga berkat bantuan Roh Kudus, kami juga dimampukan untuk pergi dan mewartakan damai sejahtera-Mu kepada sesama kami, melalui kata, tindakan, dan kekudusan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.